Innal hamdalillah, segala puji selalu kita panjatkan kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, tunduk dan patuhlah kepada Allah, nikmati yang dihalalkan, jauhi yang diharamkan, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam. Allah telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Maka sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar, niscaya Dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, yaitu kitabullah Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah kitabullah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Nabi SAW tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik itu khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya, Adha dan Fitri, dan juga mengirim pasukan atau momen apapun, kecuali beliau mengingatkan 3 ayat tentang pentingnya bertakwa kepada Allah, dan juga menitik beratkan agar umat Islam selalu kembali dalam kehidupan mereka, terutama ibadah, kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan mereka tidak membuat-buat ibadah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan bahas masalah mutiara musibah dan cobaan. Wahai saudaraku seiman, apa kurang cukup bukti-bukti bahwasanya Allah itu ada? Bukankah pergantian siang malam sudah nyata depan mata kita? Bukankah turun hujan dari langit yang kita hanya mengetahui air yang turun, tanpa kadang-kadang kita bertanya siapa yang menurunkannya, siapa yang mengatur kadarnya? Kenapa musim hujan selalu ada?
Bukankah fenomena banyak sekali di langit sana, burung yang berterbangan, bintang-bintang di langit, terbitnya matahari pada siang hari kita bisa rasakan teriknya, malam hari bulan bisa kita lihat cahayanya, rembulannya. Dan bukankah di bumi juga cukup banyak? Bahkan di dalam diri kita sendiri tanda-tanda kebesaran Allah sangat besar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Tidakkah kalian melihat? Kita manusia lahir sudah memiliki semua fasilitas, kedua mata, kedua kuping, lisan, bibir, hidung, tangan, kaki, kemaluan, segala macam fasilitas yang luar biasa. Dengan mata yang kecil kita bisa melihat apa saja yang kita inginkan, membedakan mana gelap dan mana terang. Hidung yang sangat kecil lubangnya bisa bedakan mana wangi dan busuk seketika. Bukan dekat tangan kita bisa dengan jari-jari yang kecil ini mengangkat sekian kilo barang, mendorong barang yang berat, bahkan bisa membedakan mana barang yang kasar dan halus seketika. Bukankah kaki kita bisa melangkah kemana saja kita inginkan? Bukankah kemaluan kita berfungsi sangat luar biasa? Dan kita manusia fungsinya selain kita beribadah kepada Allah SWT adalah memilih dan menikmati saja. Pada saat lapar tinggal pilih makanan yang kita inginkan. Ini gurih, manis, pedas. Kemudian kita makan dan kita mengatakan enak ya. Setelah itu tidak ada urusan lagi kita. Milih dan menikmati. Setelah masuk seperti ujung jari kita di tenggorokan saja, kita sudah tidak ada urusannya dengan makanan itu. Sebuah sistem raksasa di tubuh kita mengatur mana makanan yang akan menjadi bagian darah, yang akan menjadi bagian energi, nutrisi tubuh, mana yang akan jadi kotoran. Kita tidak pernah tahu masalah itu. Bahkan setelah dikelola pun ada sistem yang sangat rapi, membuat perut kita mulus dan kita tinggal di kamar kecil membuangnya. Kita tidak bisa bayangkan teman-teman kalau tidak keluar kotoran itu, seperti apa keadaan tubuh kita. Mungkin seluruh organ tubuh ini rusak. Begitu luar biasa sistem raksasa yang ada ini. Belum kita lihat lagi fenomena di sekitar kita. Tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak, beragam macam dari rumput yang kecil sampai pohon yang besar, sampai beringin yang besar, beragam macam buah-buahan. Ini anggur bentuknya seperti ini, apel seperti itu, jeruk seperti ini, dengan rasanya yang berbeda-beda, dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda, aroma yang berbeda-beda. Begitu juga dengan hewan-hewan, dari semut yang kecil, serangga, sampai ke gajah yang besar, dengan kulit, warna kulit, bentuk tubuh, sistem pencernaan, sistem menyerang, sistem memangsa makan, sistem mempertahankan dirinya. Sampai para ilmuwan manusia kadang-kadang meneliti satu hewan butuh sekian puluh tahun baru mereka sampai pada titik mengatakan luar biasa. Dan sekian banyak fenomena yang membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Anda sebagai seorang muslim dimudahkan oleh Allah dan dimanjakan. Begitu lahir orang tua muslim sudah dikasih tahu, Tuhanmu itu namanya Allah. Begini caranya kamu menyembah, solatlah 5 waktu. Caranya seperti ini, tinggal wudu, kemudian solat, hadap kiblat, tutup aurat. Disampaikan mana halal, mana haram. Punya panduan hidup sehingga kita terkontrol dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang lebih rapi dari seorang muslim. Semua hidupnya tertata, makanannya, minumannya, pergaulannya, pendapatannya, semuanya ditata rapi. Bahkan hubungannya dengan Allah ditata bagaimana dia harus menyembah Allah. Ada kitab turun dari langit, Al-Quran merincikan semua hukum-hukum. Apalagi yang kurang kira-kira tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah memperingatkan kepada kita, siapapun yang beriman dan patuh akan saya luaskan rezekinya, saya akan penuhi semua kebutuhannya. Dan siapa yang melanggar maka akan aku hukum. Kalau fenomena ini semua sudah jelas Allah itu ada, kenapa masih ada orang yang berpikir untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah? Maksiat kepada Allah ini berbahaya sekali efeknya. Kalau dia sifatnya individual dan dia masih menutupi aibnya, itu masih lebih ringan dibandingkan orang yang terang-terangan dengan kemaksiatan. Kalau orang kerja di kantor melakukan satu pelanggaran, saya sangat yakin tidak mungkin dia berani melakukannya dengan terang-terangan. Kalaupun naudzubillah seseorang mencuri, menulis nota palsu atau melakukan apa saja, saya yakin dia menyembunyikan dirinya karena takut sama atasannya. Bagaimana seseorang tidak berpikir dia takut dengan Tuhannya yang mengawasi dia setiap saat? Tidak ada kata-kata tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kursi Allah mengatakan la ya'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Allah mengawasi semuanya. Maka kalau seseorang berbuat dosa lalu dia tutupi dirinya, lalu dia bertobat kepada Allah, satu hal yang positif. Tapi yang sedang kita ingin diberatkan, banyaknya orang yang sengaja terang-terangan melakukan kemaksiatan. Bukan cuma itu, mengajak orang lain sehingga orang lain terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah dan melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini efeknya sangat besar. Kapan kemaksiatan merata, maka jangan heran dengan darinya fenomena-fenomena alam, gempa, tsunami, banjir, dan negara kita sedang ditimpa itu.
Kalau ada orang menganggap itu bukan cobaan dan itu adalah azab dari Allah, sungguh luar biasa. Satu perkampungan tenggelam dengan rumahnya dan penduduknya semua, tiba-tiba, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Dan Allah sudah menjelaskan itu dalam Al-Quran tentang masalah itu. Itu akan datang. Kalau masih ada orang yang melakukan kemaksiatan dan merajalelakan itu, maka akan terjadi hal itu. Saudaraku seiman, di dalam Islam cobaan itu dibagi menjadi dua. Ada cobaan sifatnya individual dan ada sifatnya bencana. Kalau cobaan akan datang kepada individu, itu semua pasti akan merasakan itu. Tidak ada orang di antara kita yang tidak akan sakit, tidak akan dicoba oleh Allah SWT. Pasti akan dicoba semuanya. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti menguji kalian secara individu. Pasti kalian sakit. Tidak ada orang sehat terus, pasti akan sakit. Ada saatnya orang senang, ada sedih. Ada saatnya dia lapar, kemudian nanti dia kenyang. Dicoba oleh Allah SWT. Setiap hari pun ada cobaannya. Kami pasti menguji kalian secara individu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan juga kekurangan harta, juga jiwa, dan hasil panen buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Akan datang itu. Orang kafir, orang beriman akan datang ujiannya. Juga teman-teman sekalian, ini akan saya jelaskan lebih jauh nanti sebab-sebabnya cobaan-cobaan yang pribadi ini. Kalau bencana yang datangnya merata seperti kasus tsunami, banjir, longsor, apalah kira-kira yang banyak merata, kena semua orang, maka ini Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati kalian dengan siksaan bencana yang merata yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Bukan cuma pelakunya, kalau sudah datang, maka akan datang memukul rata semua orang yang ada di lokasi itu. Dan ketahuilah bahwa Allah kalau datang siksaannya amat keras. Saudaraku seiman, apa yang terjadi sekarang di negara kita harus jadi pelajaran. Jangan tunggu semua kota di Indonesia ditimpakan musibah baru mau sadar. Ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Ini semua banyak penyebabnya yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran 1400 tahun lalu. Sebab-sebab bencana yang pertama adalah penolakan terhadap perintah-perintah Rasul Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, hai umat Muhammad, ketika mereka berbuat kezaliman. Apa kezaliman mereka? Dosa, atau padahal sementara rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Ini halal, nikmati. Ini haram, jauhi. Tapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan. Begitu diingatkan malah dijauhi. Malah orang-orang yang berusaha dekat dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihissalam dimusuhi. Kenapa orang ini begini? Ini orang terlalu alim, tidak usah diajak berteman. Bahkan kalau dia coba jujur di kantornya, di instansinya malah dimusuhi. Subhanallah. Pelanggaran yang terjadi di satu tempat teman-teman sekalian, baik itu lingkup kantor saja yang kecil, kalau merata maka azab akan datang merata di lokasi itu. Kalau anda tinggal di satu komplek perumahan 15 rumah, 13 rumah ahli maksiat, dan itu sudah diingatkan tidak mau dengar, maka akan merata, semuanya akan kena. Ini bahaya sekali. Kecuali dalam keadaan satu, anda betul-betul sudah meluruskan kesalahan mereka dan berusaha untuk mengingatkan, dan itu pun dengan ikhlas, ya, kita tidak ikut-ikutan dalam masalah itu, baru bisa. Kalau tidak, tidak bisa. Berapa banyak teman-teman perintah Nabi SAW dianggap remeh, dan ini banyak sekali. Masjid-masjid kosong, Al-Quran cuma jadi hiasan saja. Orang-orang berlomba-lomba pergi haji, pulang beli Al-Quran cuma dipajang di dekat ranjang antara dia sama istrinya, tidak dibaca sama sekali. Anak-anak tidak pakai jilbab, istri tidak pakai jilbab. Pelanggaran-pelanggaran agama terjadi. Nabi SAW sudah ingatkan tidak boleh, tapi tetap dilakukan. Ini kenapa terjadi? Jadi kalau dibiarkan maka akan menjadi penyebab, salah satu penyebab utama dari datangnya bencana itu. Yang kedua, meratanya dosa besar.
hampir seluruh masyarakat mayoritasnya melakukan hal tersebut. Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Artinya, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian, dan kami curahkan hujan yang lebat kepada mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka yang merata, dan kami ciptakan sudah mereka generasi yang menggantikan mereka. Juga dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 17, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basira. Berapa banyak kaum yang telah kami binasakan setelah kaum Nuh. Nabi Nuh dulu sudah dibinasakan kaumnya, yang selamat cuma ada di atas kapal, dan itu sudah harus jadi pelajaran. Hampir seluruh dunia ini tahu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, walaupun orang-orang itu kafir. Mereka sampai membuat film-film tentang Nabi Nuh alaihissalam karena tahu tentang kejadian kiamat kecil pada saat itu. Tapi Allah bilang subhanallah, dan berapa banyak sesudah Nuh pun kami binasakan lagi karena mereka melakukan dosa-dosa, dan cukuplah Tuhan maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Dan ini subhanallah fenomena depan mata kita. Yang paling besar dalam dosa ini teman-teman adalah kezaliman. Kalau sudah merata kezaliman tersebut, lalu ikut di bawahnya semua perbuatan-perbuatan yang lain. Karena kezaliman kata para ulama dibagi dua. Ada kezaliman yang besar sekali, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kufur kepada Allah. Allah sudah suruh meminta langsung kepada dia, masih minta kepada kuburan ini, masih pakai kepada pohon keramat itu, masih pakai jimat ini dan jimat itu. Para sahabat sudah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka kalau sendalnya putus mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Bagaimana baginda Nabi SAW sudah jelas-jelas dijanjikan kemenangan di perang Badar, lalu beliau menangis-nangis sambil memohon kepada Allah di kemahnya. Sampai Abu Bakar merasa prihatin sambil mengatakan, ya Rasulullah, kasihani diri anda. Kata Nabi SAW, biarkan hatiku tenang hai Abu Bakar. Setelah itu beliau tertidur, baru beliau bangun mengatakan sambil senyum, berita gembira, Allah telah menjanjikan kemenangan buat kita ekstra daripada janjian yang awal. Sudah dijanjikan pun masih tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benda-benda selain Allah subhanahu wa ta'ala ini makhluk. Kita sama pohon sama, sama batu sama, sama kuburan sama. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran melihat orang yang minta-minta di kuburan, sementara di dalam kuburan itu manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kalau dia yakin bisa memberikan manfaat kepada dia, kenapa dia tidak minta kepada Tuhannya pencipta batu dan manusia itu? Maka harusnya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan lagi menggantungkan segala macam jimat. Sampai kata Nabi SAW, man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat baik di tubuhnya, di rumahnya, di kendaraannya, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan ini kezaliman yang paling besar, syirik kepada Allah. Dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan, kalau ada orang meninggal kemudian dia tidak bertaubat dari syiriknya ini, maka dalam surah An-Nisa Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan dosa syirik kalau dia meninggal tidak sempat taubat, dan Allah mengampuni dosa apapun yang selain daripada itu. Itu kezaliman yang paling tinggi adalah seseorang berbuat syirik kepada Allah, dan ini berapa banyak fenomenanya di masyarakat kita. Kezaliman yang paling rendah adalah kezaliman seseorang hamba pada dirinya sendiri. Bagaimana dia melakukan kemaksiatan dan tidak taubat kepada Allah SWT. Apalagi kata ulama, dia melakukan maksiat secara terang-terangan. Dia berzina malam hari, Allah tutupin sampai pagi tidak ada yang tahu. Pagi hari dia sendiri yang sebarkan di kantornya, di teman-temannya, semalam saya begini dan begitu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Karena Allah tutupi aibnya, dia malah buka. Kenapa harus dibuka? Harusnya kita tutupin aib tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah kehancuran negeri-negeri karena kezaliman ini, kesyirikan, dan juga orang berbuat maksiat lalu dia melebarluaskan atau menyebarluaskan kemaksiatan itu. Dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqa'iyyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Berapa banyak kota dan negeri-negeri yang telah kami binasakan, yaitu penduduknya dalam keadaan zalim. Kata ulama, zalim yang paling tinggi kemusyrikan.
dan ini tidak tobat sebelum meninggal, kemudian saya sudah tadi kasih contoh-contohnya. Lalu kezaliman yang paling rendah adalah berbuat dosa lalu dia iklankan dosa itu, dia malah dukung orang-orang, dia malah buka diskotik, malah buka karaoke, malah buka maksiatan supaya orang lain terjerumus, dia terang-terangan melakukan kemaksiatan. Kata Allah, maka lihatlah tembok-tembok kota itu rubuh menutupi atap-atap rumah mereka. Berapa banyak sumur-sumur yang akhirnya tidak lagi dipakai, dan juga istana-istana yang tinggi tinggal menjadi kenangan. Bukankah depan mata sekarang foto kita bisa lihat itu? Bangunan mewah sudah runtuh, jembatan besar bisa runtuh, apa saja tiba-tiba. Kalau seandainya orang bisa menyelamatkan diri dari azab Allah teman-teman, pasti orang-orang ini bisa menyelamatkan diri. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam banyak ayatnya juga, kalau seandainya Allah datangkan siksaan itu, maka Allah datangkan sekonyong-konyong, orang tidak bisa selamat. Dengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan anda berpikir kalau azab Allah datang, gempa, tsunami bisa melarikan diri. Tidak akan pernah bisa. Kalau Allah sudah catatkan anda termasuk kena di situ, maka na'udzubillah pasti akan kena. Dengarkan surah Al-An'am ayat 44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Dan apabila mereka telah bergembira dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, maka kami siksa mereka sekonyong-konyong, dan ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan kalimat mublis, ya, mublisun adalah orang-orang yang putus asa karena tidak bisa melarikan diri dari siksaan itu. Walaupun dia berusaha, maka dia tidak akan bisa. Hasan Basri mengatakan rahimahullah, maka kalau seseorang berusaha melarikan diri dari azab itu, maka tidak akan pernah bisa dia melarikan diri karena Allah sudah mencatatnya itu. Kata sebagian juga ulama, diantaranya Az-Zajjaj berkata, mublis adalah orang yang sangat menyesal, sengsara dan sedih disebabkan tidak bisa lari dari musibah yang telah datang. Walaupun dia coba lari, dia tidak akan bisa selamat. Ini Allah sudah ingatkan, harus hati-hati. Dan subhanallah, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menghukum seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka peringatan-peringatan terlebih dahulu. Kalau mereka tidak mau dengan peringatan-peringatan itu, maka akan datang siksa yang berat. Saya sangat yakin, sebelum datang tsunami yang besar ada peringatan yang kecil. Sebelum badai yang besar longsor ada peringatan yang kecil. Pasti selalu begitu. Tapi karena tidak mau diengahkan, maka Allah hancurkan sekalian. Di dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW kepada para sahabat, waktu itu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun, apakah kami bisa binasa sementara di tengah-tengah kami orang soleh? Kata Nabi SAW, na'am, idza kathural khabath. Iya, kalau kemaksiatan lebih banyak daripada kebaikan, pasti semuanya rata. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang solehnya. Kalau tidak sempat amar ma'ruf nahi mungkar, itu tetap Allah Subhanahu Wa Taala binasakan. Lalu kemudian Allah bangkitkan nanti dan dihisab amalnya sesuai dengan amal masing-masing. Jadi kalau kita berada di tempat kemaksiatan bahaya. Kapan datang musibah kita juga bisa kena di situ. Kecuali dalam satu keadaan, sekali lagi, antum atau anda sempat amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah penyebab yang ketiga. Selain daripada kezaliman tadi sudah kita jelaskan, dan menolak, pertama menolak ya perintah Rasulullah SAW atau meninggalkan atau mengerjakan banyak larangan beliau. Kemudian yang kedua adalah dosa besar yang merata, diantaranya kezaliman puncaknya, dan yang ketiga adalah tidak amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini juga perlu digarisbawahi. Allah Subhanahu wa taala teman-teman tidak akan merusak satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Allah jelaskan dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sekarang kalau anda pulang sebentar bisa dibuka surah Hud surah nomor 11 ayat 117. Ayat yang paling luar biasa. Allah mengatakan, dan Tuhanmu Muhammad sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Enggak mungkin Allah datangkan tanpa sebab, mustahil, enggak mungkin. Sementara penduduknya berbuat kebaikan, tidak akan pernah ada musibah datang. Selama di situ kebaikan-kebaikan, Allah tidak akan ratakan azab. Bahkan kalaupun ada orang kemaksiatan dan dia tutupi kemaksiatannya, dia tidak sebarluaskan, dia tidak terang-terangan, maka itu juga akan membuat terhambatnya atau tidak datangnya azab yang umum. Tapi kapan diterang-terangkan tadi, dia marah-marah, malah pamer kemaksiatan itu, malah mengajak orang lain, maka ini akan menjadi masalah yang besar. Dan hati-hati, dalam hadis kata Nabi SAW, kalian harus menyeru kepada kebaikan, melarang atau mencegah kemungkaran, melarang pelaku kezaliman hingga kalian mencegahnya secara paksa kalau perlu. Enggak boleh dia dibiarkan buat maksiat atau menyebarkan, tahan dengan kekuatan, kata Nabi SAW. Dan menariknya pada kebaikan secara paksa, atau Allah akan munculkan perselisihan dalam hati kalian, dan sampai orang yang terbaik di antara kalian pun berdoa tidak akan diijabah oleh Allah. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari.
Hadis yang lain kata Nabi SAW, kalian harus mencegah kemungkaran atau Allah akan timpakan secara umum bencana bagi kalian semua. Hadis ini juga hadis sahih riwayat Bukhari. Kalau ada di antara kita yang soleh, mau masuk surga sendiri, ada orang berbuat salah tetangga, orang-orang dekat, tidak sholat, kita tidak ingatkan, minimal dengan kalimat. Kalau ke masjid jangan masuk surga sendiri. Sholat pak, sholat bu, tutup aurat, nasihati dengan lisan, kasih buku, amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah cukup azabnya Allah gak datang, lakukan itu. Jangan masuk surga sendiri. Karena kalau kita sendirian saja, sudahlah itu ahli neraka. Ini malah hati-hati. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya Allah, kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengutus Jibril kepada satu negeri untuk menghancurkan negeri itu karena selalu banyak kemaksiatan. Lalu Jibril berkata, ya Allah, ada hambamu fulan, satu orang, ada orang soleh di situ. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Mulai siksaan dari dia dulu kamu siksa, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Di dalam hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat kemungkaran ibaratnya seperti kalian ada di atas kapal dan orang-orang buat kemungkaran berada di dak kapal. Mereka setiap kali mau ambil air harus naik ke atas kemudian melewati kalian. Tapi karena mereka merasa terganggu, gak enak dengan itu, selalu lewat depannya orang soleh. Kalau telanjang, terbuka auratnya, bicara kemaksiatan, kalau kita semua amar ma'ruf nahi mungkar, gak boleh loh, haram, jangan bicara begini, mereka terganggu. Maka kata Nabi SAW, mereka ambil inisiatif mengatakan satu sama yang lain, bagaimana kalau kita jebol saja kapal dari bawah, jebolin kapal dari bawah supaya ambil air dari sini, tidak usah lewatin orang-orang soleh itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol kapal itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Allah datangkan azab, semuanya kalian kena. Ini bahaya sekali. Apa Quran cukup peringatan dari Allah seperti ini teman-teman sekalian? Ini bahaya sekali. Apa kita mau biarkan diri kita masuk dalam bahaya seperti ini? Tidak mungkin ya. Sementara kita masuk kepada cobaan-cobaan secara individu, ini akan datang teman-teman. Kalau orang beriman, tidak usah khawatir dengan cobaan. Kalau kita sakit, lapar, sedikit ada masalah dengan istri, mungkin anak sakit, mungkin mertua kadang-kadang mengganggu, butuh ini, butuh itu. Mungkin kadang-kadang ada cobaan orang dengan iparnya, dengan orang tuanya, itu ada. Bukan cuma anda sendiri, semua kita sama. Rasulullah SAW menghadapi masalah dengan istrinya. Nabi SAW pernah dalam rumahnya, cekcok sama Aisyah anha, terjadi sesuatu. Abu Bakar masuk, lalu Abu Bakar lihat dua-duanya agak cemberut. Lalu Abu Bakar marahi Aisyah sambil mengatakan, wahai Aisyah, apa yang kau katakan pada Nabi SAW? Nabi langsung senyum mengatakan, sudahlah Abu Bakar, saya sudah maafkan. Kata Abu Bakar, kalau begitu saya akan keluar dari rumah ini. Lalu Aisyah sembunyi di belakang Nabi SAW karena takut ayahnya marah. Lalu Nabi SAW mengatakan, sudah saya maafkan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya akan keluar dari rumah ini, saya akan ucapkan salam lagi, sambut saya dengan senyuman ini. Maka Abu Bakar pun keluar lalu membuka salam, lalu Nabi SAW dan Aisyah sudah baikan, kemudian mereka senyum. Manusiawi. Kalau sesuatu masalah teknis kadang-kadang orang tidak cocok, itu biasa, ada cobaan datang. Tapi untuk orang beriman teman-teman, cobaan itu sangat baik. Mengingatkan kita bahwasanya kita tidak selama hidup di dunia. Cobaan itu akan menghentikan kita dari kemaksiatan. Orang kalau lagi sakit, lagi ada masalah terlilit utang, lagi ada masalah berat, enggak ada pikirannya buat dosa. Tapi dosa itu terjadi kalau kita lagi santai, kita lagi di hotel, lagi jauh rekreasi, pegang remote TV, kita akan maksiat terus. Tapi kalau kita lagi sibuk dengan kegiatan, tidak usah bicara masalah ibadah, sibuk dengan lembur kantor saja, ada target dunia yang kita sedang kejar, ingin ngejar uang lembur misalnya, teman kita telepon, ayo kita ke karaoke, oh maaf saya belum bisa malam ini, memberhentikan kita dari kemaksiatan. Dan ini manfaatnya besar. Cobaan itu akan sangat besar. Cobaan akan bisa meninggikan derajat seseorang. Kalau dia orang beriman, maka akan meninggikan derajatnya. Ada derajat di surga saudaraku seiman, butuh 100 tahun sholat, butuh 100 tahun puasa, ibadah, tapi umur kita cuma 60. Allah mau sampaikan kita di situ. Bagaimana caranya? Allah coba dengan penyakit 10 tahun. Allah akan coba ada orang utang tidak bayar 2 tahun. Sabarin. Kalau tidak ada cobaan itu, dari mana kita bisa dapatkan pahala sabar? Allah mengatakan, innama yulaqqas sabiruna ajran bighairi hisab. Orang-orang sabar akan dapat balasannya tanpa ada hisab lagi. Itu manfaatnya besar, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sahabat dalam hadis Bukhari pernah datang kepada Nabi SAW. Beliau lagi demam. Saking demamnya, panasnya, sampai sahabat ini pegang di atas selimut dan demam Nabi keluar. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anda ditimpa cobaan, ya tidak seperti biasanya, tidak ada manusia biasa begini, panas sekali. Kata Nabi SAW, benar, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat apa yang diujikan kalian. Ya, kemudian artinya kalau kita demam 40 sudah sangat panas, Nabi SAW bisa 80 derajat. Kalau kita flu seminggu sembuh, Nabi SAW bisa 2 minggu atau 3 minggu baru sembuh. Nabi SAW diuji lebih berat. Lalu kata sahabat itu, ya Rasulullah, apakah itu berarti pahala anda juga double? Kata Nabi SAW, iya, sesungguhnya
kadar pahala diberikan sesuai dengan kadar cobaan seseorang. Lalu sahabatnya mengatakannya, Rasulullah, siapa kira-kira orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Lalu datang setelahnya orang-orang yang tingkat imannya mendekati para nabi-nabi. Terus begitu, makin ringan imannya maka makin rendah juga cobaannya. Karena cobaan ini akan menarik kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman pernah berpikir mungkin kalau pernah lewati satu masalah, kemudian anda kembali kepada Allah, sujud kepada Allah, menangis. Itu nangisnya itu mahal sekali. Susah untuk didapatkan tanpa cobaan. Kita kalau lagi nikmat mau nangis susah. Tapi dengan cobaan kita bisa menangis teman-teman sekalian. Dan itu nikmatnya susah untuk dibeli dengan apapun. Allah SWT datangkan cobaan untuk itu bagi orang beriman. Peninggian derajatnya, pelipat gandaan pahalanya. Kalau dia orang fasik, maka jadi pembersihan dosanya. Ini rahmat Allah yang sangat luas. Sudah buat dosa, ternyata apapun yang menimpa orang fasik, pelaku maksiat, itu bisa pembersihan dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, terdapat dosa-dosa yang tidak cukup dibersihkan dengan istighfar, tapi Allah akan menguji hamba tersebut dengan penyakit yang akan membuatnya bersih dari dosa-dosanya. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, sumpah, sedih, gangguan orang lain, sakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Jadi penyebab kalau orang mukmin cobaan datang untuk pembersihan dosa dan derajat. Kalau orang fasik pembersihan dosa dan peringatan bagi dia. Dan juga bisa menjadi penyebab utama teman-teman sekalian datangnya ini kalau ada kelalaian. Kalau kelalaian terjadi misalnya kalau seseorang diingatkan tidak mau dengar. Allah juga menyebutkan tentang datangnya cobaan-cobaan ini. Ya, ini kena kelalaian biasanya orang maksiat. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan 108, dua ayat ya. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Demikian itu sebabnya cobaan makin banyak dalam hidupnya. Ya, selalu banyak cobaan-cobaan yang terjadi. Jadi dia sudah coba perbaiki tidak bisa selesai, maka ini juga perlu jadi bahan muhasabah. Berarti ada sesuatu yang mengganjal. Karena orang mukmin datang cobaan dia bisa sabari, dia bisa laluin, dan ternyata ada solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti setiap kesulitan ada kemudahan. Tapi dia ada kalau orang subhanallah diuji sama Allah, sekian lama penyakitnya tidak pernah sembuh, setiap menikah gagal terus rumah tangganya, setiap usaha bangkrut terus, ini berarti ada sesuatu, ada masalah lain, bukan cuma sekedar karena tadi sekedar cobaan dari Allah, maka itu karena kelalaian. Kata Allah, semua cobaan-cobaan berat yang kami berikan secara individu itu karena mereka terlalu mencintai dunia berlebihan dan lebih mencintai daripada akhirat, dan bahwasanya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan ayat ini kata Allah SWT selanjutnya, itu karena mereka lalai dengan perbuatan-perbuatan yang telah kami perintahkan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita coba mengambil beberapa mutiara dari musibah dan cobaan. Setelah kita jelaskan tadi bencana, sebab-sebabnya dan dalilnya, juga cobaan ya, yang individu dengan sebab-sebabnya dan juga bagaimana solusinya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ini semua karena ada tujuan-tujuan. Mutiara yang pertama, penanaman sifat sabar. Ini sebagai penutup saya ringkaskan beberapa poin. Sabar ini teman-teman sekalian artinya seseorang menerima takdir Allah kemudian mencari jalan keluar dari masalahnya. Sabar itu bukan duduk manis elus dada, bukan. Sabar Ki, misalnya kita mengatakan dalam istilah kita di Sulawesi Selatan, sabar, disuruh sabar suruh duduk manis, bukan itu. Sabar itu teman-teman menerima takdir Allah. Oh ini Allah sudah ujikan kepada saya. Kalau bencana berarti karena dosa, sudah jelas ada kelalaian. Kalau itu cobaan individu, kita tinggal muhasabah. Kalau seandainya kita nggak ada dosa, kita sudah berusaha takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini peninggian derajat. Gitu kan. Kalau kita punya dosa, ini pembersihan dosanya. Sabar berarti menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi misalnya bangun tidur pagi hari sudah flu, maka kita terima dulu itu keputusan dari Allah, kemudian ikhtiar berobat ke dokter, bukan duduk manis gitu. Kalau ada orang utang tidak bayar, kita sabar, ini cobaan dari Allah, kemudian kita coba ikhtiar menagihnya. Ini namanya sabar. Dan Allah menyebutkan tadi Al-Baqarah 155 tentang berita gembira bagi orang-orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu Allah bilang, sabar itu usahakan ikuti dengan kalimat ini. 156 sampai 157 berbunyi, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya orang-orang kalau ditimpa musibah atau cobaan datang kepada dia mengatakan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya dia tahu ini cobaan datang dari Allah SWT, maka saya terima. Kalau itu bencana, dia beristighfar, bertobat kepada Allah kalau dia masih selamat, dan kalau dia cobaan harian maka dia juga bisa menjadikan itu sebagai bahan muhasabah. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ditimpa cobaan ataupun bencana, baik secara individu atau merata, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah tolonglah aku dalam musibahku ini, wakhlifni khairan minha, dan tolonglah aku atau gantikan lebih baik darinya, kecuali Allah akan ganti musibahnya menjadi kegembiraan. Yang kedua, munculnya solidaritas bagi orang yang sedang tidak ditimpa musibah. Karena kalau tidak ada musibah begini, tidak ada juga kepedulian satu sama yang lain. Solidaritas ini akan muncul, dan Nabi SAW menyuruh kita peduli, bantu dengan apa saja, doa, harta, jiwa kita, tenaga. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam bencananya di dunia, maka Allah pun akan menyelamatkan dan membantu dari bencananya pada hari kiamat. Juga kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin atau bencana yang telah menimpa mereka, maka dia bukan dari golongan mereka. Dan orang yang sibuk mengeluarkan hartanya, maka akan terjadi hal-hal yang sangat baik. Karena kata Nabi SAW, mana qasamalu min sadaqah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Sekarang kesempatan keluarkan pakaian, baju, harta, berikan yang terbaik, dan juga doa kita kepada saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Dan yang terakhir sebagai menutup teman-teman sekalian adalah munculnya keimanan tentang takdir Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau menentukan sesuatu terjadi maka terjadi. Kun fayakun, tidak ada yang bisa tolak. Mustahil. Sekuat apapun kita tidak akan pernah bisa menolak. Tidak mungkin, dan ini sudah terjadi. Dan ini mengajarkan kita tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menandakan kiamat yang Allah janjikan, yang akan hancur gunung-gunung. Dalam surah Al-Qiyamah, banyak surah-surah Al-Quran menceritakan masalah kiamat, meletusnya gunung-gunung, ya, meluapnya air laut, hancurnya semua ini, bintang-bintang bertabrakan. Allah sudah perlihatkan, ini yang kecil-kecil saya lihatkan, dan itu berarti yang besar juga bisa terjadi. Maka ini juga mengingatkan kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah hari kiamat, dan ini hal yang harus dijadikan sebagai pelajaran. Allahu a'lam. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya bertobat kepada Allah dan istighfar, dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada Allah karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat, saudaraku seiman, ada waktu mustajab, dan ada dua riwayat yang menjelaskan masalah itu. Yang pertama adalah riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim berdoa di hari Jumat kecuali diijabah oleh Allah, dan perbanyaklah doa selepas asar sampai terbenam matahari. Juga dalam riwayat An-Nasai disebutkan, kata Nabi SAW, Jumat itu ada 12 waktu, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fokuslah berdoa pada saat khatib duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat. Maka jangan sia-siakan waktu-waktu yang dua mustajab ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini, yang kita harapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selepas asar nanti sampai menjelang maghrib, juga sampaikan hajat-hajat anda pribadi. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah agar diangkat dari mereka permasalahan mereka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin kalau Engkau sedang melihat kami, karena Engkau maha melihat, mendengar kami karena Engkau maha mendengar, dan mengetahui apa yang sedang kami fikirkan dalam pikiran kami, dan apa yang sedang kami niatkan dalam hati kami, dan apa yang sedang kami programkan dalam hidup kami, karena Engkau maha mengetahui ya Allah. Andai saja semua yang kami pernah kerjakan, yang sedang kami kerjakan, dan akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, amal-amal yang baik, terimalah dengan pahala yang sempurna ya Allah. Berikanlah kami balasan yang baik, dan beroskanlah rezeki kami karena amal-amal tersebut. Dan andai saja ya Allah, seluruh dosa-dosa yang pernah kami kerjakan, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, atau yang sedang kami kerjakan atau akan kami kerjakan di masa depan yang kami tidak ketahui, maka maafkanlah dengan kemahamurahan-Mu ya Allah. Hentikanlah semua orang-orang yang melakukan kemaksiatan, sehingga tersebar kebaikan dan kemakmuran yang telah Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami,
seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan juga sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan angkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga karunia kami pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga menyebarkan keadilan Islam, dan jadikan kami contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Lombok, di Palu, dan dimanapun mereka berada di muka bumi ini, bukan hanya di negara ini saja, yang sedang Engkau berikan cobaan kepada mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah para syuhada mereka. Ya Allah, kembalikanlah rumah-rumah mereka yang telah rubuh, kembalikanlah keluarga-keluarga mereka yang masih bisa selamat, sembuhkanlah yang sakit di antara mereka, hilangkan rasa lapar orang-orang yang lapar di antara mereka, dan mudahkanlah kami ikut serta dalam pahala, baik dengan doa kami ini, baik juga dengan harta kami ataupun dengan tenaga dan jiwa kami. Juga saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Ya Allah, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ketahuilah hai muslimin, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan kepatuhan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah larang perbuatan mungkar, kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, itu peringatan dari Tuhan kalian, maka jadikanlah sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum, ingatlah selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru ala ni'ami yazidkum, syukuri nikmat-nikmatnya maka pasti dia akan tambah. Wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.